tentang stres dan gangguan kecemasan. Oke, sebelum masuk ke video, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Sabrina, saya sebagai perawat edukasi. Saya Fidros Damayanti sebagai perawat demonstrasi. Saya Rana Suseta sebagai editor. Selamat menyaksikan. Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Pagi. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Sabrina Fajriani dan teman saya Fidros Damayanti. Kami mahasiswa dari Stikes Rumah Sakit Husada yang akan memberikan edukasi kepada kakak-kakak terkait stres dan gangguan kecemasan. Nah, sesuai dengan janji kita kemarin ya, hari ini kita akan memberikan materi atau penyuluhan tentang stres dan gangguan kecemasan ini. Waktunya kurang lebih 30 menit. Bagaimana? Apakah kakak-kakak semuanya bersedia? Oke, kalau kayak gitu, sebelumnya saya ingin bertanya nih, kakak-kakak ini sudah pernah mendapatkan materi tentang stres dan gangguan kecemasan ini atau belum? Belum. Oke, nanti di sini saya dan rekan saya akan menyampaikan ya terkait dengan stres dan gangguan kecemasan ini. Next. Nah, di sini ada definisi mengenai stres dan gangguan kecemasan. Jadi, stres ini kondisi tekanan fisik dan mental yang muncul ketika seseorang ini merasa tidak cukup menghadapi tuntutan hidupnya. Jadi, baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan sosialnya. Dia merasa emosinya seperti cemas, terus juga marah, depresi, serta menyertai si stres ini. Terus juga ada kecemasan. Kecemasan ini merupakan perasaan khawatir atau takut yang muncul terhadap penyebab yang jelas. Nah, biasanya ini karena antisipasi terhadap bahaya. Biasanya kalau kakak-kakak mengalami misalnya mau melakukan yang membuat kakak-kakaknya kayak panik gitu. Biasanya kan mengalami cemas ya, kayak aduh saya takut nih kayak mau ujian misalnya kayak gitu ya. Biasanya kan ada mengalami kecemasan yang kayak bisa belanja kayak gitu kan ya biasanya. Nah, oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis stres Kak. Jenis-jenis stres ini ada banyak sekali ya. Yang pertama itu ada stres akut. Stres akut ini merupakan stres yang jangka pendek, misalnya dia seperti kecelakaan ataupun ujian yang lainnya. Terus juga ada stres kronis. Stres kronis ini merupakan bersifat jangka panjang, misalnya seperti kelelahan, terus juga gangguan tidur dan masalah psikologis serius jika tidak ditangani. Terus juga ada stres akut episodik, terus stres positif, hipostres, terus juga hiperstres, dan yang terakhir disperstres. Lanjut. Ini ada jenis-jenis kecemasan. Itu ada gangguan kecemasan menyeluruh seperti disertai dengan gejalanya seperti gelisah, susah tidur, kelelahan, dan serta dapat mengganggu kehidupan sosial dan pekerjaannya. Terus juga ada gangguan kecemasan sosial. Ini penderita cenderung menghindari interaksi dan bisa mengalami serangan panik saat harus bersosialisasi. Terus gangguan panik ditandai dengan panik mendadak dan intens serta disertai rasa takut akan serangan berikutnya. Terus ada fobia spesifik dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD ya. Lanjut. Oke, selanjutnya ada tanda dan gejala stres nih. Ada perubahan emosional. Perubahan emosional ini meliputi cemas, gelisah. Terus juga ada perubahan perilaku. Yang perubahan perilaku ini seperti hilangnya nafsu makan. Terus juga gangguan tidur, insomnia. Terus juga ada gangguan fisik. Gangguan fisik ini bisa sakit kepala, terus juga nyeri perut, nyeri tubuh, detak jantungnya cepat. Terus perubahan berpikirnya itu kesulitan berkonsentrasi. Terus ada perubahan interaksi sosial, itu menarik diri dari teman dan keluarga, serta masalah kinerja. Nah, masalah kinerja ini kesulitan mengambil keputusan,
sering melakukan kesalahan. Yang terakhir, gejala fisik lainnya, kelelahannya meningkat, napas pendek, tremor, beringat berlebih, dan masalah seksual. Lanjut. Selanjutnya ada tanda dan gejala kecemasan. Ini ada khawatir yang berlebih, emosinya tidak stabil, gejala psikotik dan keluhan fisik, serta reaksi psikologisnya terganggu, menjadi rasa takut yang terus-menerus, disertai dengan peningkatan detak jantung dan tekanan darahnya meningkat. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada faktor dan penyebab dari risiko stres ini. Risiko stres ini memiliki dua faktor ya, ada faktor predisposisi dan presipitasi. Itu faktor penyebab awal dan langsung pencetus langsungnya stres. Nah, dari faktor penyebab awal ini dia ada dari biologisnya, psikologisnya, sosial kulturalnya, terus juga yang pencetus ini ada kejadian yang mengancam serta ketegangan hidupnya. Lanjut. Ada faktor dari kecemasan ini, dia melalui faktor genetik, terus juga faktor lingkungan, serta ketidakseimbangan kimia otaknya. Lanjut. Nah, ada dampak stres. Dampak stres ini ada dampak fisiologiknya dan juga dampak fisiologik dan psikologi. Kalau fisiologik ini gangguan organ tubuh, gangguan sistem reproduksi, dan gangguan lainnya. Sedangkan dampak psikologiknya itu kelelahan, perasaan kelelahan, penurunan, dan dampak perilakunya itu ada penurunan prestasi belajar dan lain-lain. Lanjut. Nah, kalau dampak kecemasan ini, menurut si derajat ini, simptom suasana hatinya, perasaannya takut akan ancaman, terus simptom kognitif individu menjadi terlalu khawatir, terus juga simptom motoriknya muncul gerakan tidak sadar seperti ngetuk-ngetuk jari kaki dan mudah terkejut. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada terapi relaksasi lavender. Terapi ini yang bisa digunakan untuk kakak-kakak ketika kakak-kakak ini merasa ada stres atau gangguan kecemasan. Nah, terapi ini merupakan terapi komplementer yang bisa kakak-kakak lakukan ketika di rumah nanti. Nah, sebenarnya banyak sekali aromaterapi yang bisa dilakukan, yang bisa digunakan seperti kayak aromaterapi, misalnya parfum atau yang lain-lain, tidak hanya dengan lavender aja. Nah, sedikit saya jelaskan ya, aromaterapi ini menggunakan minyak esensial atau sari minyak murni untuk membantu memperbaiki dan menjaga kesehatan, membangkitkan semangat, menyegarkan serta menenangkan jiwa dan raga. Terus manfaatnya merelaksasikan dan menenangkan, yang mampu melemahkan otot syaraf, terus juga menghilangkan rasa sakit. Yang kedua, mengurangi kecemasan dan stres serta gangguan pola tidur. Terus yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan mental serta menekankan agresi. Yang keempat, terbukti secara ilmiah dapat menunjukkan penurunan tekanan kecemasan serta terapi dengan minyak esensial lavender ini. Nah, ada juga keuntungan dan kerugian nih dari terapi komplementer aromaterapi ini. Yang pertama, keuntungannya, terapi alami yang efektif untuk merelaksasikan otot dan sistem saraf, terus juga menurunkan kecemasan, dan serta stres tanpa obat, efek samping berat seperti obat kimia, meningkatkan kualitas tidur, dan kesejahteraan mental dapat digunakan sebagai terapi tambahan pada pasien dengan gangguan kecemasan, memberikan efek analgetik dan euforia yang positif. Itu untuk keuntungannya. Nah, untuk kerugiannya itu, efek terapi dapat bervariasi pada tiap individu tergantung sensitivitas dan kondisi kesehatan ya. Terus juga penggunaan berlebih dapat menimbulkan iritasi atau alergi pada kulit. Jadi digunakan berlebihan juga tidak baik. Terus juga tidak dapat dijadikan dengan utama pengobatan medis konvensional untuk penggunaan berat. Next. Oke, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya, kakak-kakak? Tidak ada? Oke, berarti udah paham ya. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut mendemonstrasikan nih bagaimana cara penggunaan dari si aromaterapi lavender ini.
Saya akan berikan kepada rekan saya, Evi, silahkan. Terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Sabina. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari si terapi lavender ini. Untuk caranya itu juga cukup mudah dan kakak sekalian itu mudah untuk menemukannya. Karena kan zaman sekarang itu bukan hanya kita bisa menggunakan lilin, tapi juga ada menggunakan yang otomatis gitu loh, ditempel kan sering tuh ya di rumah-rumah ya. Nah, tapi ini kita tuh menggunakan wanginya itu wangi dari si lavendernya. Untuk penggunaan yang otomatis itu kan lebih mudah. Sedangkan kalau misalkan yang menggunakan lilin itu, kita tuh harus lebih ekstra hati-hati. Kita juga perhatikan apakah ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Untuk penggunaan dari si terapinya itu, kakak-kakak itu bisa menggunakan 30 sampai dengan 1 jam. Kakak misalkan kakak menggunakan lilin nih, kakak bakar lilinnya itu, tapi kakak perhatikan juga untuk sekitar, jangan sampai tuh ada barang atau benda-benda yang sekiranya mudah terbakar. Terus kalau misalkan udah kakak bakar, kakak diamkan 30 sampai 1 jam sampai sekiranya si aromanya itu udah menyebar di dalam ruangan itu. Kalau misalkan sudah menyebar, baru kakak itu bisa dalam posisi tiduran ataupun duduk dengan keadaan yang sudah rileks. Kalau sudah benar-benar rileks, kakak juga udah merasakan efek dari si aroma terapi lavender ini, baru kakak itu bisa langsung dimatikan itu si lilin aroma terapinya. Tapi kan kalau misalkan kakak sekalian ini menggunakan yang otomatis kan kita tidak perlu terlalu waspada ya, karena dia kan otomatis bakal mengharumi ruangan. Beda kalau misalnya kita menggunakan lilin itu, kalau untuk penggunaannya juga mudah. Kakak bisa menggunakan itu sekiranya di keadaan kakak itu emang lagi stres ataupun lagi merasakan kecemasan. Itu sih kalau misalkan untuk demonstrasinya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan untuk cara penggunaannya ataupun berapa lama yang penggunaan si terapi ini kalau emang masih kurang jelas. Kak, untuk kakak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh Kak. Ini perkenalan kan? Iya. Oh iya. Perkenalkan, saya dengan kakak Ipin, rumahnya di RT 8. Nah, jadi saya mau nanya, kalau nanti saya nggak punya lilin lavendernya, terus gimana ya? Kalau pakai pengap ruangan lavender doang boleh nggak? Oh boleh Kak, kita juga bukan cuma menggunakan lilin, pengaruh ruangan yang biasa juga sekarang kan banyak ya Kak. Di daerah minimarket itu kan sekarang sudah menjual banyak jenis gitu, model-model segala macam yang mempermudah. Nggak harus lilin Kak, kalau lilin itu kan cukup kita tuh harus benar-benar perhatiin gitu. Kalau misalnya kakak beli yang biasa, itu malah justru lebih bagus sih Kak. Jadi kita nggak terlalu waspada, takut terjadi terbakar atau gimana sih Kak. Oke, makasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Buat kakak-kakaknya yang kurang jelas? Sepertinya sudah cukup ya Kak ya. Oke, kalau gitu saya kembalikan kepada rekan saya Sabina. Karena tadi saya sudah menjelaskan ya Kak ya mengenai materi serta demonstrasi dari si stres dan kecemasan ini. Sekarang saya terus juga kakak-kakak kan udah bertanya kepada kami. Sekarang kami yang ingin bertanya kepada kakak-kakak, sejauh mana kakak-kakak ini memahami tentang materi yang sudah saya sampaikan. Kan tadi banyak sekali yang sudah saya sampaikan ya, hanya sedikit saja yang saya minta. Ada nggak yang memahami terkait manfaat dari si terapi komplementer ini? Ada yang mau? Boleh Kak? Sebutkan namanya ya. Nama saya Lela. Iya. Tadi manfaatnya itu yang pertama ada relaksasi dan tenang yang mampu melemaskan urat saraf dan juga otot. Yang kedua mengurangi kecemasan dan stres serta gangguan pola tidur. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan mental. Oke, benar sekali. Terima kasih Kak Lea atas jawabannya. Nah, selanjutnya apa sih keuntungannya dari aromaterapi ini? Ada yang bisa jawab? Oke, boleh sebutkan namanya Kak. Kenalkan, saya Anissa Nabila. Jadi keuntungannya itu ada merelaksasi otot dan sistem saraf. Lalu ada mengurangi kecemasan dan stres tanpa efek samping berat. Lalu ada meningkatkan kualitas tidur dan kesejahteraan mental.
Oke, terima kasih saya jawabannya. Nah, karena sudah nih materinya, sekarang saya minta untuk demonstrasi ulang, menjelaskan demonstrasi ulang terkait aroma lavender ini. Ada yang bisa? Saya minta siapa ya? Saya tunjuk ya untuk demonstrasi ulang. Kakak ini yang belakang kerudung hitam, boleh Kak? Sebutkan namanya ya Kak. Aku Kak Iza dari RT 10 untuk demonstrasi dari apa namanya sih? Penamaan lilin. Jadi kita siapin lilinnya, terus kita bakar, lalu kita tunggu sampai kecemasan kita hilang. Bisa sambil relax ya Kak ya. Iya, betul. Terus ada juga yang otomatis, bisa ya tadi pakai apa pengharum ruangan ya? Yang semprot. Iya, itu juga. Untuk penggunaannya 30 sampai 1 jam yang kalau merasakan efek dari si terapinya itu. Iya. Oke, terima kasih Kakak atas jawabannya. Oke, karena sudah di ujung akhir acara juga, nah saya izin membagikan ini ya Pak, Rifat. Ini ada materi dan demonstrasi yang sudah kita sampaikan tadi. Mungkin jika kakak-kakaknya lupa bisa dibaca kembali. Mohon diterima ya Kak. Menerima ya, iya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga hari ini dapat bermanfaat untuk kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di langit ada matahari.